Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prastyo. Selamat datang di ruang belajar. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat sahabat ruang belajar yang merayakan hari kemenangan ini. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini kita mendapatkan kemenangan, menjadi diri yang lebih baik. Semua yang kita lakukan, amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan kita mendapatkan hadiah derajat insan yang bertakwa. Menyambut Idul Fitri pasti penuh dengan sukacita. Di Indonesia, Idul Fitri tidak sekedar hari kemenangan, hari di mana kita telah menang setelah menjalani ibadah puasa selama 30 hari. Namun ada begitu banyak makna di balik semuanya. Idul Fitri adalah hari ketika kita berkumpul dengan keluarga, hari ketika kita melepas rindu setelah kita bekerja di luar kota, pulang ke kampung halaman. Hari di mana kita bisa menyambung silaturahmi, memperbaiki hati yang mungkin pernah luka, memperbaiki hubungan yang mungkin pernah retak. Pendek kata, ada begitu banyak kebahagiaan yang terselip di dalamnya. Terlepas dari itu semua, ada ancaman nyata, dampak negatif yang mungkin timbul jika kita tidak bijak menyikapi makna sejati dari Idul Fitri. Tak jarang Idul Fitri menjadi momen untuk pamer, adu gengsi, menunjukkan kesuksesan diri. Utamanya buat mereka yang bekerja di luar kota, ketika mereka pulang ke rumah, mereka ingin terlihat sukses. Mereka ingin menunjukkan hasil kerja keras mereka. Itu wajar, tapi ingat, kita nggak boleh terjebak di sini. Ada ancaman hedonisme yang sangat tidak selaras dengan semangat Idul Fitri. Budaya belanja yang berlebihan, budaya melakukan konsumsi yang berlebihan, itu juga sesuatu yang patut kita cermati. Secara finansial, biaya yang kita butuhkan untuk merayakan Idul Fitri itu nggak murah. Ada orang yang dia bekerja selama setahun, tiap bulan menabung dengan satu tujuan, agar mereka punya uang ketika merayakan Idul Fitri. Tabungan yang mereka kumpulkan selama setahun itu bahkan gak jarang habis hanya dalam hitungan hari. Untuk belanja kue, untuk beli baju baru, kemudian untuk menghias rumah, membagi-bagikan angpau kepada sanak keluarga. Itu semua mereka lakukan. Seolah-olah kita itu bekerja setahun hanya dihabiskan dalam seminggu. Ada yang lebih ironis lagi, atas nama merayakan Idul Fitri, mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya secara finansial berbahaya. Mereka berhutang untuk membeli baju, berhutang untuk membeli kue, berhutang untuk jalan-jalan, atau untuk apapun yang tujuannya untuk atas nama hari raya. Inilah semangat yang patut kita perlu evaluasi ulang. Apakah kita ada di situ atau tidak? Di balik berbagai keagungan, di balik berbagai makna mendalam dari Idul Fitri, bahaya jebakan konsumtif, bahaya jebakan hedonisme itu tersaji. Banyak orang untuk kebutuhan Idul Fitri, mereka rela mengecat rumahnya, mereka rela membeli mobil baru, mereka rela bahkan menyewa mobil untuk pulang, dengan satu tujuan, yaitu mereka ingin terlihat luar biasa. Kalaupun dari sisi finansial itu adalah sesuatu yang sudah kita rencanakan, is okay, gak ada masalah, itu bagus. Tapi kalau dari sisi finansial kita memaksakan diri, bahkan sampai berhutang, di situ problemnya. Baiknya, untuk acara Idul Fitri dan Lebaran, kita menganggarkan. Pertanyaannya, buat teman-teman yang hari ini sedang merayakan Lebaran bersama keluarga, berapa banyak sih uang yang sahabat semua habiskan? Apakah total tabungan sahabat semua sudah habis untuk Idul Fitri ini, untuk hari raya ini? Atau hanya mungkin 10 bahkan 20% saja? Berapa banyak orang yang mereka bersusah payah ngumpulin uang untuk hari raya ini dan kemudian akhirnya habis? Ini patut kita cermati. Yuk tanyakan, jika ini terus berulang setiap tahun, bisakah secara finansial kita bertumbuh?
Jika ini terus berulang, gali lubang tutup lubang untuk merayakan Lebaran, bisakah hidup kita akan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun? Tentu saja tidak. Alangkah baiknya kita bijak. Anggarkan uang secukupnya, semampunya. Kalaupun kamu punya uang tabungan 20 juta, maksimal kamu pakai 50%-nya saja untuk perayaan Lebaran ini. Kalau perlu mungkin cukup 40%, 30%. Itu jauh lebih baik daripada kita habisin semua uang tabungan untuk perayaan Lebaran. Lebih baik sebagian dari uang tabungan itu kita investasikan untuk hidup yang lebih baik. Lantas gimana dong? Kalau saya pakai uang seadanya, kan saya nggak terlihat sama dengan teman-teman, dengan sanak famili, dengan keluarga. Nggak ada masalah. Apa sih manfaat yang akan kita dapatkan setelah kita dianggap sama dengan mereka? Kalau kita melakukan itu semua dengan cara berhutang, dengan menghabiskan uang tabungan, nggak ada manfaatnya. Setelah Lebaran selesai, perayaan selesai, kita kembali ke tempat kerja kita masing-masing. Yang tersisa hanyalah satu cerita kesedihan bahwa uang tabungan kita sudah habis. Sementara orang-orang yang ketika Lebaran melihat kita keren, itu sudah nggak ada. Yang tersisa adalah diri kita yang sebenarnya. Jadi tetaplah hidup dalam kesederhanaan. Jangan berlebihan, jangan bermewah-mewahan, jangan berfoya-foya. Jangan kita habiskan semua kekayaan, semua aset, semua uang yang kita tabung dalam setahun ini hanya untuk perayaan Lebaran, yang sebenarnya bukan itu esensinya. Idul Fitri yang sebenarnya adalah ketika kita dalam 30 hari berpuasa, serius mendekatkan diri kepada Allah, dan kemudian kita tersenyum merayakan di hari kemenangan itu. Tanpa apapun yang tersemat secara keduniawian. Ketika kita nggak punya baju baru, bukan berarti kita gagal berlebaran. Ketika kita nggak menghias rumah, bukan berarti esensi Idul Fitri kita hilang. Ketika kita nggak mampu membeli kue, bukan berarti semuanya sia-sia. Mari kembalikan esensi Idul Fitri pada esensi yang sebenarnya, yaitu kembali menjadi diri yang lebih baik, bukan menjadi diri yang hedonis dan materialistis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadilah diri yang lebih baik, lebih bijak dalam mengelola finansial kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.